Ini dulu Bible kau. anak mau ketekin doang Iya, Bible-nya. aku tanya dulu kau. Kalau Ini kau Bible. disuruh makan babi Mau boleh kah? diapakan Nggak ini? boleh. Mau Kalau dibuang megang saja. babi boleh Masa kan? kitab suci tidak diikuti gimana sih? Aduh, nanti saya Boleh, tunjukkan lagi Dalbo betapa boleh megang kejamnya babi, Dalbo. ajaran-ajaran Paulus Ya. itu. Bogek Ini boleh Bible-mu megang yang babi, mengatakan yang nggak boleh pemakan itu babi makan. itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ketawalah sambil nangis. Si Dalbo punya murid Ketawa sampai nangis kau. Ini pemakan babi akan dilenyapkan oleh Tuhan. Bagaimana untuk menyikapi ini? Sebenarnya Kristen ini pengikut siapa sih? Kau lah di Pendeta dalam tidak kau. dipercaya. Di dalam kau Pendeta masa dipercaya. celananya Nabi Yang Musa mana yang kamu dibawa-bawa batu. ikuti? Apakah jangan-jangan kamu adalah betul-betul apa yang disampaikan Yesus? Kalian Kristen Sekarang ini udah, adalah penyembah siapa? Lucifer. Tinjak, Ini ya kita saya bahas babi dulu. 6617 saya Suruh tampilkan dulu. datanya Iya, satu iya. persatu. Suruh dulu si Jadi Dalbo, mana biar dia dulu. datanya? Biar kita bahas Di adat dalam kita dulu. Al-Quran dikatakan babi Ya. itu halal. Di mana? Coba dulu. Di mana? Ini Apa yang- Bible-mu ini mau si dijadikan Tinjak, bungkus apa kacang atau gimana apa ini? yang dihalalkan oleh Di Nabi mana? Isa? Enggak nih. Yang Di sini haram jelas dulu, yang tertulis dihalalkan Nabi Isa pemakan dalam babi Quran. Coba. akan dilenyapkan oleh Ya. Tuhan. Itu tuh. Iya, Mas, dengarkan. Oke. pemakan babi Udah dilenyapkan sama oleh si Tuhan. Tinjak lebih seru, Dalbo. Biarkan Bang Labo. Biarkan Karena sama saya. Anda kesurupan dengan saya. Karena saya lebih jujur, Kamu nggak bermutu, lebih Dalbo. jago menguasai Bible dibanding pendeta. Ini kita Kau itu tapaan. biarkan, game Dalbo. sama aku, Dalbo. Ini jelaskan Yesaya 6:17. Kau Siapa sudah lama pemakan game babi sama itu? aku. Kasih dulu Jadi murid Kristen baru itu sama aku. betul-betul ya Kristen itu betul-betul akan Dalbo, dilenyapkan Dalbo. oleh Tuhan. Ini punya murid baru, mukalaf kau. Pemakan Kasih dulu babi sama itu aku, akan Dalbo. dilenyapkan oleh Tuhan. Ya. Lalu datang Paulus. Sebentar Paulus dulu biar segala yang dicarikan, ada Dalbo, di muka ayat bumi ini ayat. halal bagimu, yang sudah kata menghalalkan Paulus. babi, Tetapi ya. ajaran-ajaran Sebentar, para nabi, ya. babi itu Udah, hal ini haram. si mukalaf ini bisa kata dia baca Quran tapi nggak Jangan tahu ini di mana dulu, Quran. ini dulu pemakan ya. babi. Ternyata iblis makan iblis. Ya. Gini, Bagaimana Bang, Anda menyikapi Pintar. ayat Mana ini? udah dapat kau. Ini bintang fajar yang sudah diharapkan didapat. Isa. Pemakan babinya adalah Ya. bintang fajar. Bintang Bintang fajar. fajar adalah dulu, bang Bang. anaknya. Tanya dulu si Baksa, tanya dulu si Tinjak Bintang itu, timur. Dalbo, enak nggak daging babi? Bintang timur itu Ya. adalah Lucifer. Dalbo. Bapaknya apa? namanya bapaknya bintang fajar. Sebentar dulu. Tinjak, enak nggak daging babi? Waktu kau dulu, enak nggak? Sekarang Nah. begini, nggak usah kau bertanya Enak nggak seperti daging orang babi? anak-anak. Akui dulu. Tunjukkan Dalbo. dulu di mana di Siapa? Al-Quran Tinjak. kalau daging babi itu dihalalkan. Tunjukkan di mana. Iya, Mana enak ayatnya? nggak? Aku tanya dulu kau, enak nggak? Mana ayatnya? Enak Mana nggak? ayatnya? Mana ayatnya? Apa urusannya enak tidaknya? Mana ayatnya? 1 Mana ayatnya di Korintus Al-Quran 4 itu? nomor Jadi 10 kenapa kau Kristen wajib kenapa foto menurut sampai kau mati. diharamkan? Hah? Di mana? Di mana dihalalkan di Al-Quran kalau daging babi itu halal? Di mana? Ya, Di mana? ampun, Saya keluar dari makanya. Islam kalau ada tertulis. Iya, Di mana? sebentar dulu. Sebentar Di dulu, mana? telah dihalalkan. Di mana? halalkan bagimu sebagian apa? Di mana? Yang Surah berapa? diharamkan. Surah Aduh. berapa? Nah, ini. Begini, Al-Imran jangan ayat tertawa seperti ini. Si Tinjak Mana? baca dulu surat Al-Imran ayat 50, ayo. Ali Imron ayat 50. ayat 50 ya. Ali Ya, pakai Imron. bahasa Arab dia, kau. mau Pakai nipu. bahasa Arab kau aku lihat. Coba mukallaf, ayo. Alah, uji Bible-mu aja bahasa Indonesia kagak paham. Udahlah, kasih dulu kesempatan dia. Bahasa Indonesia aja kagak paham. Enggak usah, biar ku dengarkan dulu. Bahasa Indonesia kagak paham. Lidah bekas Sosokkan makan bahasa Arab. enggak, lidah bekas makan babi. Kau Kalau udah kita cocok berhadapan umat terjemahan, Kenapa ya, kau? kita Tunggu, gunakan baru saya cari terjemahan. enggak? Ntar dulu. Ali Imran, Kalau Ali Imran. lidah udah pernah makan babi, udah bisa enggak? Nah, coba aku tanya Ali dulu. Imran, Ali Biar Imran. ku lihat dulu. Ya, aku Ali Imran ayat 50 coba.
Dia Iya, setelah iya. berhenti makan Betul. babi, dulunya pemakan babi, maka dia mengenalkan ajaran tusbol. Setelah berhenti makan babi, dia meninggalkan ajaran tusbol. Dia yang diajarkan oleh Pak Paulus dan diimani, dipercayai dan diberkati oleh pendeta dengan Kristen. Udah panik si Dalbo. Bukan panik, Udah ya. bukan panik Pak, pakai data. Kalau dengan Dalbo loh, nah ini Kristen hancur berhadapan Dalbo karena saya full data lengkap dengan buah-buahnya. Sudah ya. Ali Imran ya. Ayat 50 ya. Di sini aku Hancur diutus lebur untuk kau. membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di sini kita buka tafsirnya ya. Tafsirnya di sana Jangan, itu nggak bintang perlu pakai pejar. tafsir Pak Bayu, nggak perlu. Tanya aja Iya, di iya. mana babi dihalalkan, itu aja. Udah bisa kau baca si Tinjang. Iya. Di mana di Coba. sini tertulis babi itu dihalalkan? Di Bacalah mana? baca dulu, ku dengar. Di Oh, mana nggak di bisa sini dia. tertulis babi itu dihalalkan? Di mana? Udah kau baca dulu bunyinya gimana itu surah Al-Imran. Bacakan Saya sudah terjemahannya, baca. Pak Bayu. Saya Bacakan sudah baca. terjemahannya. Karena Bahasa umat Arab juga kau terjemahan. nggak tahu kau Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wala Ini dia pemakan babi. nuhilla lakum ba'dallazi irrama alaikum wa Wajar, mualaf. wajitukum Wajar. bi ayatim mi rabbikum wattaqullaha wa ayatikum. Sekarang Di mana di kita sini baca. tertulis bahwa Izin babi dulu, itu Pak dihalalkan? Bayu. Orang ini ngeyel sekali. Ini. Coba kamu baca manuskrip Bibelmu. Bentar dulu ini baca dulu. Jangan ganggu dulu Umat kami terjemahan Dalbo. sosokan. Ya, biarkan Pak. lanjut, Di Pak mana Bayu. di sini tertulisnya? Di mana Apa? tertulis di sini Iya, bahasa babi dihalalkan di Indonesianya mana? apa itu? Bahasa Indonesianya coba. Di mana? Di mana? Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di mana di sini babi? Enggak ada. Apa perkara yang diharamkan itu apa? Di mana di sini Di tertulis babi apa ku dihalalkan? tanya dulu kau perkara yang diharamkan Yang itu apa? kau bawa itu adalah beguatuk. tadi kau Kau tanya biang. dulu, ku tanya dulu kau. Binatang. Apa? Kau bilang Beguatuk. tadi kau framing babi itu dihalalkan babi di itu Al-Quran. babi. Di situ perkara babi. Tahu Di kau mana di sini perkara? tertulis perkara babi? Iya, Di jadi mana? perkara apa itu kalau nggak perkara babi? Bisa diskusi Di mana Bapak. di sini tertulis Itu perkara babi, artinya tafsirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data. Di mana di sini? Di mana? Di Di mana, mana? Pak? Tunjukkan. Jadi perkara apa itu? Ku tanya dulu kau, perkara apa itu? Saya tanya kau di mana Kau tertulis ku tanya di sini dulu, kau. babi itu Perkara apa dihalalkan? Data, jangan nyocos saja Perkara kau. apa itu? Kau kan bilang kalau di Al-Quran itu daging babi ya sudah udah dihalalkan. itu perkaranya, perkara Di itu mana? Perkara dengarkan, saya terangkan. Perkara apa yang sudah diharamkan di zaman Musa, sebagian yang dihalalkan di zaman Yesus atau Nabi Isa apa perkara yang alaihissalam. dihalalkan di jalan Musa? Makan babi, salah satunya sudah dihalalkan. Di mana Musa makan babi, Pak? Hoi, di mana? Ya Babi udah, itu artinya sejak ajaran Musa itu tetap perkara. haram. Di mana? Jangan ngarang-ngarang loh. Di mana, Di di mana? ibadat di situ diharamkan, Ya babi itu diharamkan. tafsirkan aja itu perkara-perkara. Sejak zaman Musa babi itu sudah haram.
Ya, iya Gimana ini? Di Iya, imamat, iya. imamat Di zaman- itu kitab di- apa? di zaman Imamat itu kitab apa? Iya, di zaman Isa Iya, imamat. Saya tanya kau. Di zaman Isa dihalalkan. Jangan. Itu babi itu sejak dahulu kala sudah diharamkan, Pak. Iya, tapi di zaman Isa dihalalkan. Di mana? Tidak ada di zaman Yesus. sudah Tidak dibilang. ada babi haram. Di zaman Paulus, agama pagan Iya. seperti Anda itu babi menghalalkan ada. babi. Ada Di yang mana menghalalkan di babi zaman ada. Musa babi itu Panik dia, halal? panik. Panik Paulus di yang- mana? Tunjukkan Paulus yang di ajaran menghalalkan. Musa. Sekarang ku Babi tanya kau, itu di mana di dengarkan situ? dulu panggilan. Diam dulu. Di mana Diam tunjukkan? dulu kau, Di Dalbo. ajaran Musa Sekarang ku babi tanya itu halal. dulu kau. Sekarang. Ku tanya dulu kau, Tunjukkan, Dalbo. tunjukkan. Sekarang Ya, tunjukkan dulu perkara apa itu? Perkara unta. Apa? Unta. Ikan lele. Kenapa kau? Mana ada ikan lele sama itu? Mana? Di mana di sini? Loh. Di mana dikatakan Di mana babi? kau bilang Sedangkan itu? ajaran Musa babi itu Loh, sudah kenapa haram. hanya unta sama babi? Kenapa hanya unta Di yang mana? dihalalkan? Di Sampai mana sekarang di orang ajaran Yahudi nggak Musa makan? dikatakan dengarkan gantian kita ya nanti ada Sudah mulai sanggah. kalah. Di Sudah mulai mana kalah di dia mana di pakai ajaran lele Musa katanya. babi itu halal? Coba di mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau kenapa harus iya, cuma iya. onta kau mau ambil? Iya. Kenapa nggak ikut babinya? Di mana dari Tidak situ? ada babi Di mana itu boleh di ditulis di ajaran situ Musa itu perkara babi onta haram. sama ikan lele? Di mana, Dalbo? Di mana babi itu Tungki. halal di zaman Musa? Dalbo. Tungki. Di mana? Dalbo. Apa yang disampaikan gantian dong? Iya silakan Perkara kamu bicara apa baru kau saya. bilang ikan lele sama onta? Kamu silakan Kenapa cuma ikan nipu-nipu onta? ilmu Nggak ada gereja di dibilang sini di nanti situ saya ikan onta permalukan sama kamu. ikan lele. Silakan. Dalbo, Dari mana kita matamu langsung aja tahu? ke dalil Bang Dalbo. Buka Quran Tunggu surah dulu, saya kan dia Al-Baqarah tidak mau ayat mendengarkan. 173. Saya dengarkan kau berbicara. 173. Nanti giliran saya berbicara kamu diam. Sebentar dulu, tadi kau tanya. Quran surah ya, Al-Baqarah Quran ayat surah 173. Iya, 50. Bujang. Nih, saya kasih Bujang, tahu ya. Bujang, Bujang. Bajar kau diam dulu. Diam kau dulu Bujang. Diam kau babi. Bintang Bajar. Diam dulu mulut itu Bujang. Kalau kamu nggak mau Al-Baqarah 173. diam dulu kau. Saya tahu itu panggilan. Saya tidak ke situ. Kau di Saya dalam tidak ke situ, darahmu saya itu tahu banyak itu. daging babi. Ya. Iya, saya sudah haramkan. Opungmu juga makan babi. Saya sesalkan mereka Kau itu yang tidak bapakmu tahu juga kebenaran. dibesarkan sama babi. Itu dulu. Saya sesalkan mereka itu. Izin Pak Berarti Bayu, kau Pak Bintan. mengharamkan, menajiskan makanan Pak babi Bintan, kau. Anda yang membawa data di dalam Udah Al-Quran tadi. surah Al-Imran ayat 50. Udah kutanya tadi Dalbo, Iya. apa perkaranya? Ini bukan berbicara apa yang sudah Kau tadi diharamkan bilang itu bagimu. onta, Dalbo. Di mana dikatakan Kau babi? yang tadi bilang Dalbo onta Ya, di sama mana lele. Anda yang menarasikan Di ini mana babi? Di tertulis mana? onta sama lele, Dalbo? Di mana? Jangan Di mana? pintar-pintaran Jangan kau, nangis. Dalbo. Ya. Iya. Kau itu udah keok Di terus sama mana aku, apa Dalbo. yang diharapkan? Suaramu aja Ya besar. dengarkan, makanya dengar, Makanya ya dengarkan dengar. dulu. Ya. Di Tadi kau sini coba-coba, di surah kau Al-Imran bilang perkara ayat apa? 50. Kau bilang Dia dengarkan. onta lele. Bukan Kau perkara ngerujuk ke babi, Pak. Taurat. Intinya bukan Sekarang perkara kenapa babi. kau hanya mengambil onta sama lele? Bukan perkara Kenapa babi. nggak kau ambil juga Iya, bukan babinya perkara sama babi, kelincinya? coy. Ya, bukan perkara Jangan babi yang suka-suka dibicarakan di sini, Pak. mengambil-ngambil. Sekarang kan begini Pak, bunyi Sekarang ayat kutanya ini dulu, simpel. apa perkara-perkara Iya, yang sudah dengarkan, makanya diharamkan Bapak itu? mendengar. Coba aku tanya dulu kau, dengar Dalbo. dulu lah. Dalbo, dengar dulu lah. Jangan kau. kesumpah Diam dulu gereja di kau. sini, Pak. Ya. Sekarang Dengarkan. kutanya dulu Anda kau. bertanya, kami Kau menjawab. menulis perkara-perkara yang sudah diharamkan, yang dulu diharamkan. Apa itu perkara-perkara yang diharamkan itu? Apakah pernah Ini, Bapak ini, dihalalkan? ini tafsirannya. Saya tanya Anda. Cek Taurat Saya orang. tanya Anda. Iya. Nggak perlu pakai tafsiran Coba. Pak Bayu. Saya tanya Anda. Apa yang dimaksudkan Jangan oleh dulu Nabi kau Isa alaihissalam? dibilang perkara-perkara, Iya dengarkan. makanya Gimana kau ini orang ayat ini itu. mau berdialog? Betul. Kalau Kristen berhadapan di Komal Dalbo itu harus kesurupan. Itu poinnya. Makanya Di sini dengarkan apa yang disampaikan Al-Quran jelas yang dinarasikan di sini Pak, perkara yang pernah diharamkan di zaman Musa lalu dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sebagian dihalalkan.
Nah, ketika Anda mengatakan, ya, ini perkara babi, tunjukkan babi pernah halal di zaman Musa. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan di mana tercatat babi di zaman Musa itu halal. Tunjukkan. Karena di sini berbicara lari. Jadi nggak perlu teman-teman kita menggunakan tafsiran, karena yang disampaikan ini bukan perkara babi. Kalau dia menuduh, ya kan jelas ayatnya di sini. Aku diutus untuk membenarkan Taurat dan yang diturunkan sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Nah, simpel pertanyaannya. Apa yang diharamkan di hukum Taurat dulu itu yang sebagian dihalalkan. Nah, kalau kita berbicara babi nggak cocok, karena di zaman Musa babi sudah haram. Ulangan 14 nomor 8 di Imamat 17 nomor 7. Ini kitab Musa yang mengatakan babi itu haram. Jadi yang dihalalkan, sebagian yang dihalalkan di sini, apa yang diharamkan di zaman Musa. Simple. Jadi di sini ayat ini berbicara di surah Al-Imran bukan berbicara menghalalkan babi, karena babi itu sudah haram di zaman Musa. Dalilnya ada di Ulangan 14 nomor 8, Imamat 11 nomor 7. Lari dia, mau nipu di Komal Dalmok, saya gurunya pendeta. Ya, selamat Mau malam Ibu nipu. Positif. Nah, ini sudah jelas bahwa di sini yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan oleh Allah, ya disampaikan di sini, ya sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Apa itu yang diharamkan di zaman Taurat? Apakah babi? Babi sudah haram di sana. Itu kalau dia tidak lari malu dia. Kalau dia tidak kesurupan malu pasti. Lanjut. Lupakan Bang. Kita fokus kepada Ibu Positif. Ya, silakan. Pak Positif. Selamat malam, Ibu malam. Tante. Iya, ya, selamat malam. Bagaimana hasil Bagaimana, dialog Ibu, tadi? perkembangannya? Hasil dialog tadi, Mbak Positif. Ya, kalau saya sih zaman Taurat itu kan memang babi diharamkan pada zaman itu. Tetapi ada di ayat, saya nggak tahu di mana ayatnya, bilang juga di perjanjian baru bilang semua engkau bisa makan kecuali darah. Jadi tapi walaupun Allah bilang, tapi Allah tidak bilang di situ halal atau tidak kan babinya itu. Tapi dia cuma bilang semua engkau makan kecuali bisa engkau makan kecuali Halal darah. bagimu. Terus Itu kata Paulus, Bu. Terus di situ Allah kan kasih hikmat sama kita kan, hikmatnya. Jadi kalau kita tahu kan itu babi sudah diharamkan di zaman dulu. Tapi kita kan dikasih hikmat, kita berpikir bahwa babi itu memang kan mengandung tidak sehat untuk dimakan dan begitu. Jadi kita dikasih hikmat, dan kalau darahnya tidak ditumpahkan ke bumi itu juga tidak bisa dimakan. Jadi begini Pak Positif, ayam pun supaya tidak bisa dimakan kalau Pak Positif, tidak Mbak Positif, ya. Mbak Positif, langsung poinnya kan begini. Tadi ada Kristen naik tuh, dia pertanyakan di dalam Al-Quran kami di surah Al-Imran ayat 50. Di situ dikatakan, kata Nabi Isa, ya, aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apakah ini berbicara tentang babi?
Silakan Bu Positif. Ya, dia berbicara masalah hukum Taurat. Bukan hewannya itu. Jadi dia datang Ini menggenapi. perkara bukan makanan menggenapi. haram. Menggenapi. Tidak begini, ini berbicara tentang makanan. Pertanyaannya, apakah di sini Nabi Isa alaihissalam datang untuk menyampaikan bahwa sebagian telah diharamkan bagimu, sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu, aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, artinya sebagian yang sudah ditetapkan di Taurat itu diharamkan, lalu hadir Nabi Isa alaihissalam sebagian menghalalkan. Di sini jelas, artinya ketika kita runutkan ke Taurat, Taurat kan babi sudah haram. Nah, jelas ini ayat tidak berbicara tentang babi. Babi sudah haram di zaman Taurat. Dalilnya ada di Imamat 11 nomor 7, Ulangan 14 nomor 8, sudah haram. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam Al-Quran bukan bercerita menghalalkan babi. Ini berceritakan di Taurat itu belut, lele, ya, unta itu haram. Betul? Silakan Bu Positif. Iya, tadi di hukum Taurat itu memang menjelaskan begitu. Tapi kan hukum Taurat setelah Yesus itu hukum kasih kan, kasih. Jadi misalnya gini Pak, kan juga dijelaskan di apa Perjanjian Lama bahwa semua engkau bisa makan kecuali darah, hanya darah. Tetapi kita kan dikasih hikmat begitu. Jadi misalnya begini Pak, misalnya ini misal ya, sudah tidak ada makanan kecuali itu hewan satu itu kan. Apakah kita bisa makan daripada kita mati? Kan bisa kan, itu hukum kasih, berlaku hukum kasih di situ. Daripada kita mati tidak ada makanan lain kan, cuma hewan satu itu yang itu kan ada. Al-Quran, itu kan Al-Quran, narasi Al-Quran itu. Ini hukum kasih Pak, ini hukum kasih. Tidak ada di Bible itu Al-Quran. Itu kan yang Ibu Positif semua engkau bisa terangkan makan itu. kecuali darah. Itu, Tidak ada di Bible itu. Kalau di Bible itu Bu, ya, apalagi di perjanjian baru, segalanya itu halal bagimu. Semuanya, mau kucing, pokoknya hewan yang punya nyawa, mau bangkai itu halal baginya. Itu Bible yang menarasikan, yang Anda sampaikan itu Al-Quran tadi itu. Begini saya tambah Bang Dalbo. Yesus itu tidak pernah mengatakan keluar dari mulut beliau bahwa daging babi itu dihalalkan. Adapun yang dikatakan Yesus, segala yang masuk di dalam mulutmu itu adalah halal, iya kan? Apa itu? Ada itu ayatnya itu. Tetapi yang kau muntahkan itu adalah najis. Itu mengenai yang masuk ke dalam dalam tenggorokan. Bukan Yesus mengatakan bahwa Yesus itu telah menghalalkan segalanya. Daging apapun bisa kau makan, tidak seperti itu pemahamannya. Berarti yang kau sudah makan itu, lalu kau telan, lalu kau muntahkan, itu jelas haram, sudah haram itu. Itu maksud Yesus. Bukan Yesus mengatakan bahwa seluruh apapun bisa kau makan. Tidak. Misalkan begini, misalkan contoh, kita memakan makanan halal seperti roti. Iya kan, roti. Roti ini kita makan, kita telan sampai ke dalam perut, lalu kita muntah, lalu kita mau makan kembali, itu sudah haram. Itu maksudnya. Tidak, Ibu ini tadi dia sampaikan Mbak Bayu. Narasi Ibu itu benar, cuman masalahnya Ibu menjabarkan isi Al-Quran itu. Di surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah
daging babi. Itu Al-Quran itu menarasikan itu. Nah, tetapi daging babi ini tidak dihalalkan ketika kita dalam keadaan tidak ada pilihan selain makanan itu, hanya babi doang. Itu diperbolehkan. Tapi bukan berarti dihalalkan, tidak. Boleh kamu makan, jangan berlebih-lebihan. Itu narasi ibu positif tadi itu benar, cuman masalahnya ini Al-Quran ibu bawa. Kalau di Bible itu di 1 Korintus 6:12 kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Itu jadi semua halal. Mau bangke, mau kucing, mau apa, anjing, semua halal, boleh dimakan. Enggak juga sih Bang, kita kan di situ kan dibilang darahnya harus ditumpahkan, jadi memang harus disembelih begitu. Iya, di mana tertulis, Bu? Ada, nanti saya cari. Kalau kita berbicara, ada itu. kalau kita Nanti berbicara, kalau kita berbicara perjanjian baru di mana? nanti besok saya kasih lihat ada ayatnya, enggak mungkin saya Siap, bilang. siap. Ya. Ada ayatnya itu. Harus di Jadi darahnya bagaimana harus untuk ditumpahkan ke Tante, bumi. bagaimana mengenai perkembangan keimanan Anda ini yang selama ini sudah berapa minggu Anda jalani ini? Bagaimana perkembangannya bergereja? Kalau saya enggak sering ke gereja. Enggak sering. Oh, Iya. iya. Jadi ibu sudah ada perubahan untuk ke gereja ya, sudah enggak gimana ya? Seperti yang saya rasakan dulu juga, Kak. Semenjak saya udah gimana ya? Sudah enggak mood juga, sudah kalau sudah hati sudah gelisah, bertanya-tanya itu malas juga ke gerejanya. Jadi Iya, yang saya mau minta ke ibu, saya pribadi nih Bu ya, saya enggak ini. Terus terang, ibu berpikirlah kemana ibu langkahnya ini ke depannya gitu Pak. Gitu Bu. Itu namanya tafakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan ibu positif ini sudah tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ibu positif ini sudah mengimani bahwa Yesus itu hanya utusan dan manusia. Jadi langkah selanjutnya ini bagaimana keputusannya? Kalau kita ke gereja itu otomatis kita selalu mendengarkan pendeta itu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Sementara yang di dalam hati kita ini bertentangan. Kan begitu. Begitu juga yang saya alami dulu. Bertentangan. Hati ini mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Kita sudah tahu. Dan kita sudah paham apa yang tertulis. Nah lantas kita mau ke gereja bagaimana untuk mendengarkan hal yang tidak cocok dengan hati kita yang sudah bertentangan. Jadi saya hanya ingin mengingatkan karena saya anggap ibu positif ini adalah saudara saya. Coba pikirkanlah langkah selanjutnya bagaimana, ibu mau tujuannya bagaimana. Gitu. Apakah masih ingin mempertahankan itu? Apakah ibu hanya ingin menyembah satu-satunya Tuhan yaitu Allah? Atau Allah? Begitu. Itu saja ibu, saya minta. Karena umur itu kita tidak tahu. Jemputlah hidayahmu ibu. Ya gini, Jemput hidayahnya. gini kan memang di Alkitab bilang Yesus itu bukan Allah, dia diutus oleh Allah, dan Yesus juga suruh sembahkan Allah. Yang masalahnya kan yang bilang itu kan cuma Tritunggal kan begitu. Tapi saya kan meyakini itu. Cuman begini Pak ya, maksudnya ini maksudnya kalau boleh dijelaskan juga bagaimana tuh kan begini. Kenapa saya belum beranjak ke itu karena kan Allah kan dia utus Yesus kan ke dunia kan maksud gitu. Jadi di situ ada ayat mengatakan kalau enggak salah di Kisah 4 ayat 12 di situ dikatakan keselamatan tidak pada siapapun kecuali di dalam Yesus. Sebab dia Sudah. sebab dibawa kolong langit
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Olehnya kita mendapatkan keselamatan. Makanya maksudnya kalau nabi-nabi, maksudnya nabi-nabi lain saya percaya, tapi kan ini kan ala utus langsung. Dan di ayat siapa? yang bikin rancu kepada saya, karena maksudnya walaupun saya bilang Yesus itu adalah utusan Allah kan, tapi dia juga kita tidak bisa sepelekan, karena di 17 Yohanes 17 ayat 3 kan kita harus percaya satu-satunya Allah dan utusannya kan begitu. Jadi dua ini yang Allah suruh. Jadi bagaimana saya mau melangkah di lain kan kalau sudah ditetapkan seperti itu. Oke, begini Ibu Positif. Kita harus pahami dulu kisah para rasul. Kisah para rasul ini menceritakan hal apa di sana? Kisah para rasul, namanya juga kisah. Kisah-kisah para rasul itu adalah kisah. Iya kan? Sementara yang keluar langsung dari mulut Yesus itu Anda tidak ambil poin. Yang harus kita ambil poin ini adalah pernyataan-pernyataan langsung yang keluar dari mulut Yesus. Kalau kita kita merunut pengajaran yang dibawakan oleh Yesus ini apa? Kan gitu. Pengajaran yang dibawakan Yesus ini apa? Dan untuk siapa? Itu poinnya Ibu Tante. Poinnya satu pertama, yang keluar dari mulut Yesus ini, bagaimana mungkin dia itu untuk manusia? Bagaimana mungkin Yesus ini juru selamat untuk seluruh umat manusia? Sementara Yesus mengatakan, aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bagaimana mungkin ayat itu bisa dicocokkan dengan ini pernyataan Yesus? Coba Anda kaji dulu lah. Ini keluar dari mulut Yesus ya. Kita bandingkan dengan ayat yang Tante bawa, yang Kakak bawa. Dikatakan di Kisah Para Rasul dia adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Sementara Yesus mengatakan, aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya. Dan Yesus juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Siapa itu mereka? Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Siapa ini mereka? Bani Israel. Bagaimana dia untuk jadi juru selamat umat manusia, sementara doanya saja hanya kepada Bani Israel? Ada apa dengan di Kisah Para Rasul ini? Ini pertanyaan besar. Bertentangan apa yang dikatakan yang keluar dari pernyataan mulut Yesus? Kita harus paham ini dulu. Kita harus teliti ini apa ini yang ada yang dimaksud dengan Kisah Para Rasul ini. Tulisan siapa ini? Pernyataan siapa ini? Dan Yesus juga berpesan kepada ke-12 muridnya loh. Di Matius 10 ayat 5 sampai 6. Agar mereka itu ajarannya itu tidak menyimpang ke bangsa lain. Waktu diutus ke kota Samaria, apa pesan Yesus? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi dijelaskan di sini, pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di sini kalau kita mau mempelajari apa itu yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari umat Israel, kita harus runut lagi nih, kita cari tahu apa ini yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ternyata domba-domba yang hilang dari umat Israel ini ialah terdapat di Yeremia 50 ayat 20. Domba-domba yang hilang dari umat Israel ini ialah bangsa Israel yang telah dicerai-beraikan Tuhan ke seluruh pelosok bumi ini. Itu yang dimaksud. Sekali lagi hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bagaimana mungkin di Kisah Para Rasul itu menjadi juru selamat untuk seluruh umat manusia? Kalau dia dikatakan juru selamat hanya kepada Bani Israel, ya saya setuju. Hanya kepada Bani Israel saja. Dan itu ada dalilnya juga. Itu terdapat juga di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Coba dibaca. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bertentangan dengan ayat yang Tante bawa. Ada apa dengan di Kisah Para Rasul ini? Kenapa ada bisa kontradiksi? Begitu Tanteku. Silakan Bang Nalbo, kalau saudaraku kalau ada yang mau ditambahkan.
Lanjut aja, ini cocok ini karena kenapa? Anda kan dari sononya, kita kan nggak pernah ke sono, jadi ini Jadi cocok. begitu bang. Tapi yang itu Begitu. Bani Israel itu kan memang kan pada waktu itu Allah memang tunjuk maksudnya Bani Israel untuk menulis atau menyaksikan semua itu begitu. Bukan maksudnya hanya Bani Israel, kan di sini kan ada di seluruh bumi bangsa-bangsa dari ujung ke ujung bumi, kan ada juga bilang begitu tuh di Alkitab. Di sini juga tadi saya di kolong langit, di kolong langit, maksudnya dan bukan hanya untuk kan di ayat lain lagi banyak merujuk kan ke dari ujung ke ujung bumi. Ya, itu silakan Bang Bayu dijelaskan tentang Bani Israel yang Iya. bercerai-berai ke seluruh dunia. Itu berbicara tentang itu. Oh begitu. Yeremia. Yeremia saya bukan hafal. Yeremia 50. 50 ayat 20. Oke. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang yang mencari kesalahan Israel tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku mengampuni orang-orang yang kubiarkan hidup. Saya baca semua ya. Yeremia 50 ini kita baca satu perikop juga nggak apa-apa. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim, diberitahukanlah di antara bangsa-bangsa, dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut dewa Bel menjadi malu, bahwa telah terkejut berhala-berhala menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka sewaktu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tidak ada lagi yang diam. Di dalam baik manusia maupun binatang semuanya lari lenyap. Pada waktu itu Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri pada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan di gunung ke bukit hingga lupa ke tempat pembaringan. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka dan melawan-lawan mereka, berkata kami tidak bersalah, mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Lihat, larilah dari tengah-tengah Babel dan dari negeri orang-orang Kasdim, keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota tersebut panah-panah bla 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 sampai masuk di poin di ayat ke 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur, tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatkannya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Ini firman Tuhan di ayat 17 ini. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa mula-mula raja. Ini yang dimaksud adalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayat ke-17-nya inilah poinnya. Halo Ibu. Shalom. Saya mau bertanya, Bang Bayu.
Siap. Ya, saya mau bertanya. Tadi Anda katakan bahwa Yesus datang dulu Anda dari ya, mana Kristen atau Islam gitu. Saya dari ya, lanjut. ya, saya mau bertanya. Anda mengatakan bahwa Yesus datang hanya kepada Bani Israel. Yang Siap. pertanyaannya tuh kenapa? Apakah Bani Arab itu juga termasuk Bani Israel juga? Karena bukankah Tidak. Al-Quran mendapatkan Taurat, Injil, dan Zabur? Sekian. Bagaimana caranya mungkin Al-Quran mengambil Taurat dan Injil, sementara Nabi kami itu adalah ummi. Nabi kami itu tidak pernah